Kita awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, dia akan menutupi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami untuk ikut serta dalam pendalaman Alkitab dengan tema musim semi yang akan dibawakan oleh Ibu Ika. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah padamu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi Ibu Ika, agar mampu membawa kami semua semakin dekat kepadamu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang belum bisa hadir dalam pendalaman Alkitab hari ini. Bantulah mereka agar berada yang dalam saat ini sedang dalam kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cintamu, orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari ini. Dan doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semua, Bapak Ibu, teman-teman semua. Shalom. Selamat siang. Shalom. Kita ini ada berapa orang ya di sini? Kayaknya 2.000 ada nggak ya? 8 juta, Ibu Guru, 8 juta. Aduh, 10 juta kali ada. Waduh, hebat Ya, dong. lanjut. Hebat. Kayak Jokowi deh. Oke, kita langsung aja ya. Musim semi. Aku ambil tema musim semi atau springtime ini inspirasinya dari sekarang kan lagi musim semi ya di luar negeri, di negara-negara yang 4 musim sekarang lagi musim semi.
Terus aku kadang-kadang ngikutin satu YouTube channel namanya Kimbap Family. Dia orang istrinya orang Indo, suaminya orang Korea. Mereka punya 3 anak. Jadi kayak ya mirip-mirip kayak Kardashian lah. Tapi bukan seleb, ini keluarga biasa gitu. Nah, mereka beberapa waktu yang lalu itu mereka ceritanya musim semi mulai menanam di balkon apartemen mereka. Nah, minggu-minggu lalu kita kan sudah merayakan Paskah ya. Lalu kemudian di saat-saat ini juga kurang lebih hari-hari waktu-waktu seperti ini di saat ini juga kita tahu bahwa ada yang namanya perjalanan ke Emmaus. 2 murid Yesus berjalan, kemudian tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol, tapi tahu-tahu mereka sadar bahwa itu adalah Yesus. Artinya buat saya dan kita semua, walaupun masa kesedihan sudah lewat, masa kemenangan sedang kita nikmati, tapi Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, tapi dia tetap menemani muridnya. Contohnya banyak ya, perjalanan ke Emmaus, kemudian ada Thomas, kemudian ada turun Roh Kudus, Jumat pertama, banyak macam-macam. Nah, untuk kita saat ini yang seumur kita ini nggak pernah didatengin sama Yesus ya, benar ya, Yesus kan sudah 3000 tahun yang lalu, jadi hidupnya kita sudah di era digital yang sekarang. Buat kita yang tinggal dan hidup di masa kini, masa saat ini, masanya Zoom, masanya Microsoft Teams, Google Meet, kemudian masanya pandemi juga, wah lengkap deh. Kehadiran Yesus tetap bisa kita rasakan lewat sentuhan Roh Kudus, macam-macam ya. Kalau kita dengar dari sharing teman-teman semua, Tuhan Yesus hadir walaupun bentuknya tidak nyata seperti saya yang bisa dipegang-pegang dagingnya ini, pipinya yang tembem bisa dipegang-pegang. Tapi dapat kita rasakan dan dapat kita rasakan juga mujizatnya, kuasanya, karunia-Nya, berkat-Nya itu dapat kita rasakan. Dapat kita lihat, tapi kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Dan saat ini pula, saat musim semi tiba, ini merupakan saat atau waktunya kita untuk mulai sebar-sebar benih. Sebar-sebar benih. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan nih, Paskah selalu jatuh di bulan-bulan April. Tidak seperti bulan Ramadan, dia berputar ya. Berputar terus waktu mundur terus. Bukan mundur ya jadinya, maju terus dari tadinya yang kita Desember bisa barengan dengan Lebaran, sekarang bentar lagi nih, beberapa tahun lagi kita bisa berbarengan dengan Paskah Lebarannya. Nah, tapi Paskah selalu ada di sekitar bulan April. Tanggalnya nggak tentu, tapi dia selalu ada di bulan April. Nah, artinya Paskah itu jatuh di sekitaran musim semi, setelah musim dingin. Yang artinya kalau kita lihat ya, yang namanya musim semi, kita mungkin tidak begitu bisa merasakan perubahan musim seperti di orang-orang yang tinggal di negara dengan 4 musim. Kita cuma bisanya hujan panas, campur-campur. Ini background saya lagi geluduk. Tuh, kedengeran nggak? Pokoknya kita cuma bisa panas, hujan. Dan sekarang nggak tentu. Tapi buat mereka yang di 4 musim semi itu adalah mereka bisa merasakan kehangatan kembali sinar matahari
yang mulai bisa mereka rasakan, mulai bisa keluar nggak pakai jaket tebel, bisa keluar dengan baju-baju yang jaketnya tipis-tipis, tangan panjang atau tangan pendek, tapi masih seger-seger gitu, dingin-dingin, tapi ada hangat-hangatnya. Nanti mereka akan masuk ke musim panas yang mereka tidak pakai jaket sama sekali. Nah, artinya kalau musim semi tiba itu kalau kita lihat ya gambar-gambarnya springtime, mulai berbunga, bertunas, warna-warna di kebun-kebun mulai berwarna, bunga-bunga mulai mekar. Kalau kita ke Jepang, sakura lagi bagus-bagusnya, itu di musim semi kan. Artinya ada kehangatan, ada sukacita, kemudian ada kebahagiaan, lalu ada apa lagi ya? Semangat yang baru, karena kalau rasanya kalau dingin kita kan keluar susah, apalagi kalau salju. Aktivitas agak-agak terganggu karena mungkin ada badai di beberapa kota, beberapa negara yang badainya sangat mengganggu. Tapi ada juga yang cuma merasakan dingin aja tapi nggak ada badai. Tapi kalau dingin tuh kan namanya kayak kita ya waktu musim hujan juga kalau dingin tuh enaknya ngeringkuk selimutan. Nah, Paskah yang kurang lebih jatuh pada bulan April, yang pertama Paskah itu adalah kemenangan atas maut. Kemudian kalau yang namanya sudah menang, pasti kalau menang nih ya, contoh kita aja atau anak kita misalnya, atau siapa saja yang menang lomba, menang kompetisi, menang apa lagi ya? Menang kayak giveaway sekarang kan lagi rame itu ya giveaway. Perasaannya kan pasti senang kan, nggak marah-marah, nggak sedih. Oh senang nih saya dapat giveaway, dapat hadiah, atau oh senang nih saya dapat menang lomba, pasti kan senang. Nah, kita yang sudah dimenangkan oleh Allah pasti juga kita saat ini merasa senang, terbebas dari hukuman maut, terbebas karena Tuhan sudah membenarkan kita, Tuhan sudah membebaskan kita daripada maut. Dan kemudian karena saya dibebaskan, karena saya dibenarkan oleh Tuhan, makanya saya mengambil tema musim semi ini. Springtime adalah waktu kita untuk menebar benih, menyebar benih sebanyak-banyaknya benih agar kita semakin bertumbuh dan berbuah. Sukacita akan kemenangan menimbulkan semangat. Kalau kita semangat yang baru, artinya kita hidup baru. Minggu lalu kita saya sudah singgung tentang hidup baru, tentang keputusan untuk memulai hidup baru. Nah, sekarang kemarin sudah membuat keputusan, sekarang saatnya untuk praktek. Kemarin memutuskan, sekarang praktekin nih, wujudkan apa yang menjadi keputusan kita, yaitu sebarkan benih. Sebarkan benih kebenaran seperti Yesus juga sudah mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran karena Ia adalah sumber kebenaran. Ya. Menetapkan langkah kita yang baru itu caranya bagaimana? Yang pertama, kebenaran. Yesus sumber kebenaran. Berarti kita juga harus meniru Yesus dari sumber kebenaran itu. Kita juga harus berbuat yang benar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Yesus tawarkan agar kita benar di mata Allah? Yang pertama adalah hubungan yang benar dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, Yesus menawarkan damai, bukan menawarkan keributan, pertengkaran, mendamaikan yang berselisih. Yang ketiga, Yesus menawarkan sukacita. Nah, urutan ini dekat dengan Tuhan, damai,
Sukacita ini tidak bisa dibalik-balik. Nggak bisa sukacita dulu, kemudian kita dekat dengan Tuhan. Nggak bisa damai dulu, kemudian kita sukacita baru dekat dengan Tuhan. Urutan ini harus runtun, harus 1, 2, 3, nggak boleh kebolak-balik. Yang pertama, kita bahas yuk. Yang pertama adalah hubungan yang benar dengan Allah. Di PA ini saya senang sekali karena bacaannya Yohanes 15 ya. Hubungan yang benar dengan Allah saya ambil dari Yohanes 15. Di situ dikatakan perumpamaan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kok bisa sih Yesus pokok anggur yang benar? Kenapa enggak Yesus sebagai pohon cabai? Itu di rumah saya lagi nanam pohon cabai. Kenapa enggak jadi pokok cabai? Kan sama rantingnya banyak gitu. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Ceritanya begini, Yesus kan tinggal di Israel. Israel itu negara subtropis yang iklimnya 4 musim. Nah, kalau kita menanam anggur saat ini nih, karena musim semi saatnya menanam. Kalau kita menanam anggur, kita akan menuainya mungkin 1 tahun ke depan setelah ini. Tidak seperti di kita ya, kalau kita di Indonesia katanya panen anggur setahun bisa 3 kali. Makanya enak nih di kita, negara tropis. Mereka mungkin kurang lebih 1 tahun mereka menuai hasil panen. Nah, kalau mereka petik anggur bisa dimakan fresh, bisa dimakan segar-segar. Bisa dibikin salad, bisa dibikin sekarang lagi musim salad buah tuh, wah enak banget. Jadi ngiler saya. Bisa dibikin salad, kemudian bisa juga anggur itu yang paling terkenal kan dari anggur kita bisa bikin anggur merah, wine. Atau anggur putih juga deh. Saya nggak gitu ngerti deh. Pokoknya kita bisa bikin wine. Nah, wine itu diambil dari anggur, tapi kalau wine yang sudah semakin tua, semakin lama, dia rasanya akan semakin enak. Kemudian harganya juga akan semakin mahal. Iya nggak? Harganya akan semakin mahal dibanding wine yang baru sekitar ya berapa bulan difermentasikan, kemudian disimpan gitu aja. Lalu wine-wine yang mahal-mahal itu, dia cara penyimpanannya pun luar biasa ya. Dimasukkan ke gudang, kemudian suhunya atau apanya saya nggak ngerti. Tapi yang bisa saya petik dari sini adalah Yesus, pokok anggur. Anggur menghasilkan buah. Buahnya bisa dibikin wine. Kalau wine itu semakin kita simpan, dia akan semakin enak. Nah, apa hubungannya dengan kita? Kalau kita menjadi anggur dan bertaut kepada Yesus sebagai pokok anggur, dan kita melakukan firman Tuhan, semakin hari, semakin lama, kita akan menjadi wine yang enak. Karena wine itu bukan anggur bulat-bulat ya, tapi wine itu adalah anggur yang sudah diproses. Wine itu seperti kita yang sudah diproses, yang sudah diperes, yang sudah diapain, saya nggak gitu ngerti cara pembuatan wine, tapi sudah diproses, nggak ada lagi anggurnya, sudah berubah jadi cairan. Dan semakin lama kita disimpan, semakin lama kita menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maka kita semakin hari akan semakin enak dilihat orang. Itu artinya kita sudah berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Ada yang setuju atau tidak setuju sama saya? Boleh di-unmute sebentar, biar nggak ngantuk. Setuju. Setuju. Jadinya kalau kita nggak usah diproses aja, langsung beli anggur lama, direndemin, langsung fermentasi, instan. Ya nanti Ellen yang bikin pabriknya. Oke, yuk kita terus lagi ya. Nah, itu tadi yang pertama, hubungan yang benar dengan Allah. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, kalau kita sudah mengenal Allah, kalau kita sudah melakukan firman-Nya, apa yang kita rasakan? Apakah kita makin gelisah, blingsatan, nggak enak gitu, nggak tenang, nggak duduk salah, diem salah, jalan salah, pergi salah, di rumah salah, seperti situasi kebanyakan orang pada saat ini ya, serba ketakutan yang mencekam. Padahal virus kan nggak bisa kelihatan ya. Padahal orang yang takut ya takut sama virus. Orang yang nggak takut ya cuek aja tapi nggak kena. Kita juga nggak tahu ini COVID merupakan benar-benar rahasia Tuhan. Karena virus nggak bisa kelihatan. Apa yang kita rasakan kalau kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan? Pastinya ada damai, sukacita, damai, tenang. Ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan atau kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, oh kita masih bisa tenang, kita masih bisa senyum, oh yakin Tuhan pasti ada bersama kita, Tuhan pasti di samping kita, berjalan menemani seperti menemani muridnya yang sedang berjalan menuju Emmaus. Sukacita, damai, tenang hatinya, nggak gugup, nggak gelisah. Kemudian kita bisa lihat damai sukacita yang ditawarkan oleh Yesus ini dalam beberapa ayat. Misalnya di Matius 11 ayat 18, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Itu sudah terkenal lagi, datanglah kepadaku yang letih dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Damai. Kemudian Yohanes 16 ayat 33, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Karena aku, Yesus telah mengalahkan dunia, maka kita juga beroleh damai sejahtera di dalam Yesus. Artinya damai sejahtera di dalam pokok anggur itu. Hubungan yang dekat kepada Yesus. Bukan damai sejahtera didapat dari apa ya? Dari kuliner. Dari apa lagi ya? Apa ya yang sekarang? Oh, dari nonton. Sekarang kan rame ya karena pandemi nggak ada kegiatan. Jadi nonton merupakan salah satu hiburan. Damai sukacita yang sejati ada di dalam aku, kata Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 33. Kemudian ada lagi di Yohanes 14 ayat 27 dan Yohanes 20 ayat 19. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka janganlah kita gentar, janganlah kita gelisah. Dan Yohanes 20 ayat 19, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Artinya Yesus memberikan damai sejahtera, terus-terusan menawarkan damai sejahtera kalau kita mau tinggal di dalamnya. Tinggal dan berpegang kepada sang pokok anggur. Yang ketiga, sukacita. Nah, sukacita tadi yang pertama dekat dengan Allah, kemudian yang kedua damai sejahtera, yang ketiga sukacita. Ngurut ya, dekat dengan Allah dulu, kemudian Allah menawarkan damai sukacita. Kalau menawarkan damai, setelah perasaan kita damai, misalnya lagi jalan nih, ada orang naik mobil kenceng, nyiprat ke kita. Kalau di dalam hati kita penuh dengan damai, paling kita bisa berkata bahwa oh mungkin dia cepet-cepet ada hal yang buru-buru, atau mungkin dia mau cepet-cepet ke rumah sakit, atau mungkin istrinya mau melahirkan, dia ada cepet-cepet. Tapi kalau di dalam kita penuh dengan kemarahan, langsung keluar umpatan-umpatan. Dasar nggak lihat ya, orang lagi jalan diciprat naik mobil seenaknya, memangnya jalan punya kamu sendiri. Atau misalnya ada lagi,
Oh, mentang-mentang naik mobil, nyiprat-nyiprat orang kecil seperti saya yang cuma bisanya jalan kaki, gitu. Apa yang ada di isi kepala kita bisa tercetus macam-macam ya. Tapi kalau di dalam diri kita tenang, di dalam diri kita damai, kita akan lebih memaklumi, melihat hal-hal yang negatif dari sisi yang positif. Nah, ayatnya ada di Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Di Kisah Rasul 2 ayat 28, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Kemudian yang terakhir di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya terkesan dengan dua ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 28 dan Mazmur 16 ayat 11. Artinya bahwa Yesus menawarkan jalan kehidupan. Kalau kita ikuti jalan kehidupannya Yesus, maka apa yang Yesus tawarkan, apa yang Yesus berikan kepada kita, di hadapan Yesus ada sukacita berlimpah-limpah. Kalau kita ngikutin Yesus, kalau kita pegangan tangannya sama tangan Yesus, gandengan sama Yesus, kalau di depannya Yesus ada kebahagiaan, ada sukacita berlimpah-limpah, kita ikutan lihat nggak? Di depan, wah banyak sekali sukacita yang bakal kita rasakan, bakal kita dapatkan. Kalau kita lagi jalan pegangan sama Yesus, Yesus lihat di depan, apa kita kelihatan nggak? Atau misalnya di depannya cuma dipotong segini, saya lihat yang sini, Yesus lihat yang sebelah sana, kan nggak? Kita punya pandangan ke depan yang sama. Kalau kita jalan gandengan, artinya kalau Yesus juga melihat sukacita, kita juga melihat sukacita. Kalau Yesus masuk ke dalam suasana sukacita itu dan kita ada bersama-sama dengan Yesus, pegangan tangan, jalan bareng-bareng, artinya kita juga masuk ke dalam keadaan sukacita. Suasana sukacita itu. Amin ya Bapak Ibu semua. Saya dalam hati pengen sekali merasakan sukacita yang seperti itu. Itu yang kita tunggu-tunggukan sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kemudian ada hal penting yang mungkin di antara kita suka bertanya-tanya, kenapa harus sama Yesus? Kenapa harus berpautnya sama Yesus? Kenapa harus mendekatkan diri kepada Yesus? Kenapa harus itu dulu? Kenapa nggak harus kita cari dulu pekerjaan, kemudian kita mapan, kita senang, kita sudah enak, kemudian baru kita cari Yesus? Bisa. Di dalam dunia ini bisa saja. Yesus dicari belakangan kalau umur kita sudah di atas menjelang lansia atau lansia di mana kita sudah tidak terlalu produktif lagi. Bisa hal itu. Tapi apa bedanya? Di sini dikatakan di dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Bisa saja kita kerja, kita berprestasi, kita cari kenikmatan dunia, kemudian nanti kalau kita sudah sukses, kita baru cari Tuhan. Karena kita bisa dengan kesuksesan kita bisa berbagi berkat, berbagi ilmu, bisa saja bisa. Tapi sepanjang perjalanan itu, damai sukacita yang dirasakan pastinya berbeda dengan damai sukacita yang dirasakan kalau kita berjalan dengan Yesus. Itu pasti. Kenapa? Karena seringkali dalam perjalanan menuju kesuksesan,
Tidak mungkin satu orang itu berjalan mulus seperti tol yang nggak macet. Pasti nanti ada macet, pasti nanti ada jalannya yang berlubang, pasti nanti ada yang ngarahin belok ke kiri arahnya atau belok ke kanan. Kemudian mungkin di dalam jalan tol itu sign-nya tidak kelihatan, jadi kita salah ambil jalur. Pasti itu akan terjadi 1-2 kali atau mungkin beberapa kali. Nah, di sini kalau misalnya kita tetap bersama-sama dengan Yesus, memegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan terus mempunyai ginosko, hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti layaknya seorang sahabat. Kalau sama sahabat gitu yang udah temenan berpuluh-puluh tahun, kayaknya kita kalau melihat gelagat-gelagat yang nggak enak kan kita sudah tahu. Atau mungkin dengan pasangan kita, kalau pasangan kita maunya seperti A, kita sudah tahu dari ciri-cirinya. Kalau kita juga mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, kinosko dengan Allah, pastinya juga kita akan semakin sensitif dengan keinginannya Allah. Semakin mengerti, semakin tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Makanya hal ini penting, dekat dengan Allah itu penting karena ya supaya firman Allah menuntun kita di dalam masa-masa ketika kita melewati jalan yang berlubang, masa-masa ketika kita tidak bisa melihat jalur mana yang saya harus ambil, jalur yang kiri atau jalur yang kanan. Kemudian ada kalanya ketika kita merasa bahwa kita berhenti karena macet. Ke sini salah, ke situ salah, maju salah, mundur salah, ke kiri ke kanan udah tidak bisa bergerak. Tuhan bisa dengan kuasanya bisa comot, ambil kita keluar dari zona tersebut. Mungkin Bapak Ibu, aduh saya lupa deh nama gamenya apa, tapi kadang-kadang dia suka keluar tuh di HP saya iklannya, kayak di tempat parkiran gitu ya, kayak tempat parkiran kotak begitu, kemudian situ berjejer mobil, arahnya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang terbalik gitu, kemudian ada apa ya, bukan lubang ya, pokoknya ada jarak sedikit nanti jaraknya ada di sini, ntar aja di depan, ada di belakang, di samping, di kiri, di kanan. Kemudian kita diminta untuk mengurai satu-satu supaya si mobil itu keluar semuanya dari garasi. Nah, Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Misalkan nih ya, misalkan Tuhan bisa melakukan, nggak usah pikir-pikir susah-susah, tapi Tuhan sudah comot kita, ambil lalu kita pindahkan ke jalan. Bisa saja mujizat yang Tuhan berikan. Nah, kemudian setelah kita dekat dengan Tuhan, setelah kita berdamai, memiliki damai, setelah kita merasakan sukacita, apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus lahir baru. Lahir baru itu sering banget ya dikatakan bolak-balik lahir baru, kemudian mengampuni, memberikan pipi kanan ditampar lalu berikan pipi kiri, rasanya udah bosen gitu ya ngedengerinnya juga. Tapi kenapa itu harus dilakukan, harus diingatkan berulang-ulang? Karena itu adalah hal yang paling sulit. Paling sulit, dan saya pun masih berjuang untuk melakukan hal itu karena saya masih punya daging. Ini masih punya daging ini di sini semua. Daging itu yang membuat kita sulit untuk melakukan hal tersebut. Makanya kita harus bertaut pada pokok anggur dan kita bisa melakukan menyebarkan benih-benih seperti yang Yesus berikan, yang Yesus contohkan. Dengan melakukan menyebar benih, kita tuh sebenarnya bukan menebar. Kalau kita menebar benih, sebarkan benih, yang tumbuh tuh pohon ya, pohon. Tapi sebenarnya yang tumbuh, yang jadi pohon itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain.
Dengan kita menyebarkan benih, kita yang bertumbuh, bukan orang lain yang bertumbuh. Kenapa? Contohnya, oh ya, saya beri contoh dulu. Bapak Ibu semua tahu ya perumpamaan tentang benih. Ada yang penebar benih itu, ada yang jatuh di batu, ada yang jatuh di jalan, ada yang tumbuh, ada yang dimakan burung, aneh-aneh, macam-macam. Tapi saya mau ambil satu contoh benih yang berhasil, yang berbuah lebat, berbuah banyak, dan buahnya dapat dirasakan oleh banyak orang, beribu-ribu orang, sampai dirasakan satu bangsa. Ada yang bisa tahu nggak? Bisa bantu saya? Di unmute dulu. Bisa bantu saya? Satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang kalau dibilang hidupnya senang, enggak ya. Ada aja susahnya. Susah yang satu baru selesai, senang sedikit, jatuh lagi. Dianiaya, difitnah, kemudian dia sama sekali tidak bersalah. Tapi dia menerima perlakuan yang tidak adil. Tapi di ujungnya dia bisa membawa satu bangsanya untuk merasakan satu kenikmatan. Ada yang bisa bantu nggak? Itu si Yosef. Yosef suaminya Maria. Yosef. Yusuf, Ya, si Yosef. Yusuf, Si Ucup, betul banget. Kalau kita baca, kita dengar, kita nonton cerita tentang Yusuf, mulai dari dia, memangnya salah ya kalau dia dilahirkan ganteng gitu. Memangnya salah dia kalau papahnya itu begitu mencintai dianya, begitu sayang banget sama dia, begitu seperti anak emas. Memang salahnya dia? Enggak, karena Yusuf itu lahir dari ibu yang sangat dicintai oleh Yakub. Makanya anaknya disayang banget. Memang salahnya Yusuf? Enggak kan? Kemudian dia iri. Dia dijadikan bahan iri oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual. Tapi di Mesir dia juga bukannya enak-enak, dia jadi budak, kemudian dia banting tulang, dia tetap dengan pegang firman Tuhan. Tapi kemudian karena ganteng, istrinya Potifar jatuh cinta sama dia. Jatuh cinta karena Yusuf tahu itu salah, dia nggak mau. Karena dia berbuat kebenaran, dia difitnah. Salah dia? Enggak, dia melakukan firman Tuhan, tapi kok sial banget ya? Sial lagi. Tapi kemudian dia terus menyiram benihnya itu sehingga tumbuh, dan pada saat dia berbuah, semua saudaranya, bahkan seluruhnya, seluruh keluarga dan bangsa-bangsanya itu bisa pindah ke Mesir dan tinggal di sana, terbebas dari masa kelaparan, masa kekeringan. Itu Yusuf. Dia siram terus benihnya dengan firman Tuhan. Dia siram terus hatinya dengan kecintaannya dia, kedekatannya dengan Tuhan. Makanya Yusuf jadi orang terkenal. Yusuf jadi tokoh yang luar biasa. Nah, kita juga bisa melakukan seperti Yusuf, tapi ceritanya pasti beda-beda ya. Nggak maulah saya juga dijual, dijadiin budak, nggak mau deh. Cukup jadi osin di rumah aja deh, jangan di mana-mana, capek. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melakukan seperti yang Yusuf lakukan? Yang pertama, benih yang telah kita tebar harus diberi pupuk. Dikasih pupuk. Kalau misalnya teman-teman yang hari gini kayaknya ramai ya tentang nanam-nanam pohon. Kalau teman-teman yang kebetulan bermain di hidroponik, setiap hari itu harus dikasih makanan. Nggak boleh enggak, karena medianya air. Mau nggak mau dikasih, apa sih namanya?
yang A sama B gitu, pupuknya A, pupuk B, pupuk A, pupuk B gitu. Nah, kita juga harus menyiram diri kita sendiri, pohon kita sendiri dengan ikut komunitas, dengan berlatih di dalam komunitas. Dipupuk terus, yang tadinya gak bisa menjadi bisa, yang tadinya cengeng menjadi kuat, yang tadinya minder menjadi percaya diri, yang tadinya cepat tersinggung jadi tahan banting, yang tadinya jelek dirubah, dipupuk jadi bagus. Tanaman kita, pohon kita yang tadinya kecil dipupuk jadi besar. Pohon kita yang tadinya daunnya kecil dipupuk jadi besar di dalam komunitas. Karena di dalam komunitas kita ketemu orang dan di situ pasti terjadi gesekan. Dan gesekan itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam firman. Kemudian setelah diberi pupuk, tanaman mesti disiram nggak? Mesti disiram ya. Tanaman harus disiram. Siramnya ya ini, PA, ikut retret, kemudian ikut seminar, ikut kelompok-kelompok kitab suci, atau misalnya Emmaus Journey, atau yang membaca kitab suci itu Dei Verbum, macam-macam, ikut PDKK, macam-macam ya. Kita bisa siram tumbuhan kita, pohon kita dengan hal-hal seperti itu. Kemudian kalau tumbuhan ditaruh di dalam ruangan terus nggak kena cahaya matahari, tumbuhnya bagus nggak? Enggak ya. Walaupun ada beberapa jenis tanaman yang memang dia tidak begitu kuat dengan sinar matahari. Dia harus ditaruhnya di tempat yang agak teduh, baru dia bisa daunnya bertumbuh dengan baik. Tapi semua tanaman butuh sinar matahari untuk melakukan proses hijau daun. Nah, kita juga butuh ekaristi, butuh adorasi. Karena ekaristi itu kan Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan yang memancarkan sinarnya untuk kita. Adorasi, pancaran kasih Yesus itu memancar pada saat kita menyembah, beradorasi. Memberi pupuk, menyiram, dan menyinari dengan cahaya matahari. Itu yang harus kita lakukan supaya benih kita tumbuh semakin lama semakin berbuah lebat. Dan apa yang kita bisa petik daripada kisah Yusuf sebagai contoh benih yang baik? Yang pertama, latihan iman. Latihan iman luar biasa deh. Jatuh bangun kita latihan iman. Jatuh bangun kita mempertahankan iman. Ada nggak di sini yang bisa mempertahankan iman dengan 100% mulus? Ada nggak? Kalau ada, saya minta tipsnya dong dan resepnya. Sangat sulit sekali mempertahankan iman, terutama iman supaya di sini banyak ibu-ibu atau bapak-bapak ya, terutama kalau perempuan ya, terutama mempertahankan iman supaya kita nggak banyak shopping. Ternyata walaupun di masa pandemi ini, saya yang tadinya nggak terlalu minat dengan shopping online, ternyata ngelihat shopping online itu godaannya luar biasa. Ini pengen, itu pengen, ini pengen, itu pengen, lihat fotonya bagus-bagus. Mempertahankan iman untuk nggak beli rasanya gatel gitu, pengen klik untuk beli. Latih iman, fokus pada Tuhan dan pada firman-Nya. Kemudian yang kedua, kita harus punya keyakinan. Saat Yusuf di penjara karena dia dituduh menggoda istri Potifar, di penjara apa yang Yusuf lakukan? Yusuf itu di penjara dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Berdoa, terus berdoa.
Sampai akhirnya dia dibebaskan berkat ada mimpi-mimpi, tafsir mimpi yang dilakukan oleh Yusuf. Di situ dia yakin, dia percaya kalau Tuhan pasti memelihara Yusuf. Bapak Ibu semua ingat tentang burung di udara, bunga bakung di padang, itu nyanyian saya waktu saya masih sekolah minggu, masih kecil. Kita juga ada di tengah hutan belantara, di tengah dunia yang carut marut berantakan seperti ini, tapi Tuhan masih tetap memberikan berkat-berkatnya untuk kita, memelihara kita. Orang Israel yang begitu bersungut-sungut, begitu ngeyel, wah, ternyata Tuhan masih berikan. Saya saat ini sedang ikut KPKS. Di situ waktu pertama saya ikut, ada pelajaran yang membahas tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah terjanji. Ternyata setelah saya diajarkan begitu detail, waduh, ternyata Tuhan kita itu luar biasa ya. Orang Israel itu, kalau istilahnya saya punya anak seperti bangsa Israel, udah tak pites tiap hari. Dicubit tiap hari. Ih, kamu ini nakal ya, bandel, ngeyel, nakal, bandel, ngeyel gitu. Dikasih tahu nggak tahu. Udah kecemplung, nanti teriak-teriak minta tolong. Udah dikasih enak sedikit, bandel lagi. Terus susah, minta tolong lagi. Jatuh bangun bolak-balik seperti itu. Bangsa Israel. Kalau saat ini kita sudah menerima berkat Tuhan, kita sudah menerima karunia Tuhan, kita saat ini masih ada, diberi kesembuhan, kesehatan, terutama teman-teman yang mungkin ada di beberapa di antara kita yang terjangkit COVID. Kalau kita sudah merasakan kesembuhan sampai saat ini, itu rasanya luar biasa sekali, gembiranya seperti apa. Karena Tuhan selalu ada memelihara kita. Dan kita harus yakin Tuhan pasti memelihara kita. Yang ketiga, nggak boleh malas. Nggak boleh cuman hanya pergi ke gereja aja. Pergi misa aja. Tapi kita harus melakukan sesuatu yang baru. Kita sebagai manusia harus melakukan reformasi. Reformasi itu nggak bisa satu kali. Tidak cukup hanya satu kali. Reformasi yang harus kita lakukan itu harus terus kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Kenapa kita harus melakukan pembaharuan diri setiap hari? Karena ya kita itu kurang lebih seperti bangsa Israel. Kalau enak sedikit, kita langsung, oh doanya ntar aja deh, ini lagi seru nih, ntar malam deh, ntar malam aja, ntar malam. Udah seru, nonton, lupa. Waduh, udah jam segini, belum tidur, udah cepet-cepet tidur, doanya cepet-cepet. Atau kalau pagi-pagi, bangun kesiangan. Wah, belum ini, belum itu. Walaupun misalnya kita di rumah, tapi kalau jadwal meeting, jadwal Zoom, jadwal apa-apa, walaupun kita nggak banyak dandan, kalau yang namanya telat ya tetap telat ya. Buru-buru, nggak keburu lagi doa. Tapi kemudian kalau kita ada masalah, dibela-belain kita berdoa. Jam doa ditambah. Ya kurang lebih kita, ya kalau seperti bangsa Israel mungkin hibur diri lah, bangga-banggain diri lah. Kita mendingan deh dikit gitu. Tapi kalau saya merasa bahwa, aduh saya itu masih seperti bangsa Israel. Nggak bisa dikasih enak dikit langsung jatuh ke dalam kenikmatan dunia. Makanya kita harus melakukan pembaharuan setiap hari. Ingat, hari ini saya ngapain? Refleksikan, hari ini saya ngapain? Apa yang salah? Karena manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Pasti aja, kecil atau besar, pasti aja ada salahnya. Kalau kita sudah nggak punya salah, baik itu dalam pikiran atau perasaan, berarti artinya kita sudah sama dengan Tuhan.
Namanya kita masih manusia, masih ada aja salahnya. Makanya kita harus berusaha terus, jatuh bangun nggak apa-apa, memperbaharui diri. Bukan artinya kita selalu salah, enggak. Kita juga ada benernya, tapi kita juga ada salahnya. Dan saat kita salah, kita cepat-cepat ingat. Makanya penting banget, perlu banget kalau kita sering berdiam diri, berdialog dengan Tuhan, berefleksi dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya tadi salah, kesel banget sama si Mbak. Karena udah dibilangin motong sayur harusnya panjang segini, dia potongnya segini gitu. Kesel. Jadi bentuk lauknya jadi jelek. Atau misalnya banyak hal-hal lain yang bikin kita kesel, bikin kita marah, bikin kita tidak terima, bikin kita sedih, bikin kita kecewa, sakit hati. Banyak sekali hal itu. Makanya dalam proses pembaharuan diri, kita akan semakin hari semakin dibenarkan Allah. Apa yang harus kita ingat? Yang pertama tadi, latihan iman, yakin Tuhan pasti pelihara kita, jangan malas, terus melakukan pembaharuan diri, reformasi. Dan ketika kita menyebarkan benih, dekatkan diri dengan Tuhan, kemudian kita akan merasakan damai. Lalu kalau kita sudah merasakan damai di dalam diri kita, pasti ada sukacita di dalam diri kita. Pasti bibir ini akan selalu tersenyum. Muka ini akan kelihatan, wajah kita ini akan kelihatan lebih ceria, seperti musim semi. Karena ibarat tubuh kita adalah pohon yang berbuah, pohon yang berbunga. Kalau pohon yang berbuah, ada warnanya, ada bentuknya yang bagus. Bunga yang berbuah ada bentuknya yang bagus, ada warnanya juga yang dapat menarik hati orang lain. Kalau kita sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, damai sukacita kita miliki, pasti orang ketika melihat kita juga seperti melihat kebun bunga pada saat musim semi. Lihatnya seneng banget, adem gitu ngelihatnya. Ada kan ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita ketemu nih sama satu orang, pertama kali ketemu sama satu orang, kan kita suka punya first impression ya, pandangan pertama, bukan lagunya Rhoma Irama, pandangan pertama terhadap orang tersebut. Liatin deh mukanya ditekuk 7 seperti itu, asem banget. Nah, berarti dia lagi musim dingin. Tapi kemudian kita ketemu sama orang lain. Begitu ketemu, aduh kayaknya enak ya lihat dia ya. Seneng gitu lihat dia. Kayaknya kalau ngelihat dia itu kayak seneng aja, asik aja gitu orangnya. Nah, berarti dia lagi musim bunga tuh. Karena di dalam tubuhnya itu banyak bunga-bunga warna-warna seperti kebun bunga yang cantik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi orang yang dibenarkan Allah, menjadi penyebar benih dengan kebun yang indah, pohon yang berbuah lebat, kita harus pilih yang mana? Cari kenikmatan dunia dulu atau cari kerajaan Allah, maka kenikmatan dunia akan diberikan kepada Allah. Pastinya yang kedua ya. Yang kedua, tawarannya lebih menarik karena giveaway-nya itu didapat di dunia dapat, nanti di surga juga dapat. Kalau yang pertama giveaway-nya cuma didapat di dunia aja dan cuma sebentar. Kalau kita udah nggak sukses lagi, nah teman-temannya pada hilang deh satu-satu, pada meninggalkan kita. Tapi kalau masih hybrid sih. Kalau kita pilih yang satu-satu, gue mau berdua berjalan sama-sama. Oke lah, buat Ellen nggak apa-apa. Kalau kita, sampai mana aku sampai lupa. Kalau kita memilih yang pertama, ada konsekuensinya yang tidak enak. Tapi memilih yang kedua, ada konsekuensinya yang tidak enak juga.
Tapi seiring berjalanan dengan yang tidak enak itu, Tuhan berikan mujizatnya yang enak-enak. Tuhan berikan berkat-berkat yang enak-enak. Saya mau sharing sedikit. Saya memutuskan untuk mengikut Tuhan sekitar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk serius sama Tuhan. Kira-kira ketika saya ikut gabung di PD Thomasnya Bu Chun. Kemudian saya dapat peneguhan dari Ibu Chun beberapa minggu yang lalu. Dia bilang gini sama saya, kamu tuh sekarang mukanya udah kelihatan, bisa ketawa, bisa senyum. Dulu ya, waktu kamu pertama masuk di Thomas, gua lihat muka lu tuh itu kayak mendung aja katanya, mau hujan mulu. Mendung katanya, murem banget. Sekarang udah bisa ketawa-ketawa. Kenapa sampai Bu Jun bisa bilang seperti itu? Memang pada saat saya join di dalam komunitas Thomas, hidup saya itu sedang susah-susahnya, sedang jatuh-jatuhnya, sedang tengkurap ngeglosor, gitu. Nggak bangun-bangun, udah tengkurap ngeglosor, nggak bisa bangun. Kemudian 5 tahun yang lalu saya didiagnosa kanker, dan 2 minggu yang lalu dokter bilang bahwa ada sesuatu lagi dengan kanker saya, maka saya harus dioperasi. Nah, ketika diagnosa yang kedua keluar, ada yang berbeda dengan diagnosa yang pertama. Waktu pertama itu kita ceritanya, saya itu udah punya musim hujan dan musim kemarau. Bukan musim hujan, musim kemarau, punya 4 musim deh. Contohnya, waktu yang pertama didiagnosa kanker, saya berjanji, bernasar pada Tuhan, Tuhan pakai saya, apapun. Saya nggak tahu, pokoknya saya mau berkarya untuk Tuhan. Tapi saya nggak tahu, karena saya nggak bisa apa-apa. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nggak tahu mau gimana. Saya hanya memberikan hati ini untuk Tuhan pakai. Oke, ternyata Tuhan berikan, Tuhan kabulkan, Tuhan dengar doa saya. Saya mulai beberapa bulan setelah itu, saya mulai diajak untuk ikut training sebagai pengajar. Dan selama 5 tahun ini saya ikut terus sampai sekarang. Artinya Tuhan sudah menunjukkan saya harus berkarya di mana. Saya nggak minta pada orang untuk, oh saya mau dong ikut ini, saya mau dong ikut itu. Saya hanya tetap ikut di PA, saya hanya tetap ikut PD sebagai umat, ya sudah, itu aja. Tapi ternyata Tuhan tunjukkan. Kemudian 2 minggu yang lalu, ketika saya ikut praise and worship di Shalom dengan Romo Yus, itu gak tahu kenapa judul yang diberikan, tema dari praise and worship itu bisa kena banget. Itu waktu saya ikut praise and worship itu 2 hari setelah dokter menyatakan saya harus operasi lagi. Judulnya, Kuserahkan Hidupku. Di situ pada saat ikut praise and worship, saya tuh benar-benar mengikuti, menikmati praise and worship itu, dan bisa masuk ke dalam tema tersebut sampai rasanya Tuhan, ini saya mau serahkan hidup saya semuanya buat Tuhan. Saya bukan siapa-siapa lagi, karena
selama 5 tahun ini, Tuhan itu luar biasa berkarya di dalam kehidupan saya. Walaupun selama 5 tahun ini, saya tidak lepas daripada yang namanya masalah. Beberapa teman dekat saya pasti tahu apa masalah hidup saya. Yang satu belum beres, udah datang lagi yang lain. Kemudian sementara yang ini masalah datang dari kiri. Sementara yang kanan, karena saya A, kemudian saudara-saudara atau teman-teman dekat saya bilang, kamu jangan capek-capek, jangan banyak mikir, jangan stres. Tapi yang namanya kalau ada masalah, kan nggak mungkin ya kalau kita nggak mikir. Yang namanya nggak mikir ya nggak mungkin lah, pasti kepikiran walaupun nggak dibawa-bawa sampai tidur. Saya tetap masih tidurnya pules gitu. Puji Tuhan banget. Tapi tetap, hanya yang saya rasakan ketika saya berjalan beriringan selama 5 tahun ini, antara masalah hidup dan penyertaan Tuhan itu berjalan seiringan. Dan luar biasa, kalau sampai saat ini saya masih bisa duduk bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman semua, artinya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan lebih dahsyat daripada masalah saya. Kalau masalah saya lebih dahsyat, mungkin saya sudah tinggal namanya doang. Mungkin saya ada di Oasis, mungkin saya ada di Cilincing, mungkin saya ada di mana, saya nggak tahu. Bapak Ibu, saya memilih jalan yang kedua. Walaupun jatuh bangun saya lakukan, tapi berkat Tuhan selalu ada menyertai saya. Dan saya juga mau teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini semua, dapat merasakan juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun tidak pernah. Walaupun kita sedang jatuh ke dasar yang paling dasar. Oke. Sebagai penutup, ada satu ungkapan, kalau musim semi adalah saatnya kita menebarkan benih, artinya menaburkan benih, artinya benih tersebut akan tumbuh pada saat kita dan berbuah pada saat benih itu tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat, yang berbunga, yang harum, yang manis, yang enak untuk dilihat. Tapi ketika musim semi berganti, musim panas, musim gugur, musim dingin, ketika kita ada di musim dingin, buah yang kita, benih yang kita sebar pada saat musim semi, mungkin sudah bisa kita rasakan pada saat musim dingin yang kita memerlukan kehangatan kasih Tuhan. Bahkan mungkin juga benih anggur yang kita tebar karena kita berpaut kepada pokok anggur. Artinya juga kita juga pohon anggur. Benih yang kita tebar sudah menjadi anggur, sudah berbuah dan sudah menjadi wine. Artinya juga kita dapat merasakan kehangatan yang semakin lama, semakin tahun semakin hangat. Seperti ketika kita merasakan wine yang semakin tua umurnya semakin enak dan semakin mahal. Kita akan semakin berharga, semakin mahal di mata Tuhan. Kalau kita tetap menjadi penabur benih yang setia. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.